Menurut saudara, apakah gelas ini penuh atau setengah kosong? Ada banyak cara kita memandang isi gelas ini. Apakah Allah yang kita percayai memberi kepada kita dengan setengah-setengah? Apakah pemberian Allah dapat dinilai? Dan apakah pemberian Allah ada harganya? Saudaraku, Allah yang kita percayai bukanlah Allah yang memberi dengan setengah-setengah. Dan bahkan pemberian Allah tidak dapat diukur dengan sebuah nilai. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, saat ini kami rindu lebih dekat dengan Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Bersabdalah Bapa, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Saat ini kita akan membahas sebuah judul, Pemberian Allah bukan setengah-setengah. Yohanes 10 ayat 10 berfirman, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan segala kelimpahan. Bagi Allah, gelas ini dalam pemberiannya Allah memberikan bukan dengan setengah-setengah, tapi Allah memberikan dengan segala kelimpahannya. Dalam perjalanan kehidupan kita, banyak orang yang mengenal Allah sebagai pribadi yang memberi. Tetapi, seringkali kita manusia membatasi pemberian Tuhan hanya pada kebutuhan dasar saja. Ada banyak kebutuhan dasar yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Seringkali kita melihat bahwa Tuhan memberikan hal itu dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, Alkitab menunjukkan bahwa Allah, Dia adalah Bapa yang memberi dengan penuh kasih, dengan penuh kuasa, dan dengan kelimpahannya. Allah tidak memberi setengah-setengah. Kasih-Nya, pemeliharaannya, pengampunannya, dan keselamatannya itu penuh dan sempurna. Dunia bahkan saya bisa memberi dengan perhitungan. Tetapi Tuhan, ingat sekali lagi, Dia Tuhan yang memberi dengan berkelimpahan tanpa perhitungan. Mari kita lihat apa tindakan Allah dalam memberi yang bukan setengah-setengah, tapi Dia memberi dengan kelimpahannya. Yang pertama, Allah memberi keselamatan dengan sempurna. Ayat yang sering kali kita dengarkan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Keselamatan yang sempurna diberikan anaknya yang Ia kasihi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Allah tidak memberikan seorang malaikat untuk menyelamatkan kita manusia. Allah tidak memilih seorang manusia untuk menjadi manusia yang super, untuk menyelamatkan manusia yang lemah dari manusia yang memiliki kekuatan atau kuasa yang besar. Tapi Allah, Dia memberikan pemberian yang paling berharga untuk menyelamatkan kita semua manusia, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dalam Roma 8 ayat 32, berfirman, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi Ia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak pelit dalam kasih. Kasih-Nya tidak terbatas. Ia bukan hanya menyelamatkan golongan atau kelompok manusia berdasarkan suku atau lainnya, tetapi Ia menyelamatkan dengan kasih-Nya yang sempurna kepada kita semua manusia. Allah bukan menyelamatkan dengan setengah-setengah. Pengorbanan di salib adalah bukti pemberian besar sorga melalui kematiannya anaknya Yesus Kristus di kayu salib.
Tindakan Allah yang kedua, yang memberi bukan dengan setengah-setengah, tapi berkelimpahan. Mari kita baca dalam Lukas 11, ayat yang ke-13. Berfirman, "Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Yang kedua, Allah memberi Roh Kudus dengan kelimpahan. Dalam Lukas 11 ayat 13 yang kita sudah baca tadi, Allah rindu. Dia mencurahkan Roh Kudus bagi pribadi kita, kepada gerejanya, untuk melayani dan bersaksi baginya, untuk mengabarkan kabar Injil dan kasih-Nya yang luar biasa bagi banyak orang. Dan pemberiannya yaitu Roh Kudus, bukan sedikit demi sedikit atau dicicil, tetapi Allah mengaruniakan Roh Kudus dengan kuasa yang amat besar. Pada hari Pentakosta, doa dijawab, hati diubahkan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, gereja bertumbuh, dan umat Tuhan, mereka memiliki kehidupan sehati sepikir dan bersatu. Hari ini juga, Allah rindu memberikan kepada umat-Nya hujan akhir, yaitu Roh Kudus, kepada kita semua yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Dialah sebagai Roh penolong, Dia sebagai Roh penghibur, Dia adalah Roh kebenaran. Dia akan memberikan damai sejahtera kepada kehidupan saya dan saudara. Yang ketiga, apa tindakan Allah ketika Allah bukan memberi dengan setengah-setengah, tapi berkelimpahan? Yang ketiga, bahwa Allah mengutus malaikat-Nya untuk menjaga kita. Dalam Injil Matius dan Lukas, kita melihat bagaimana peran malaikat dan menyatakan kepada seorang yang bernama Yusuf untuk menikahi Maria. Dan bahwa anak yang dikandung oleh Maria adalah Roh Kudus. Malaikat juga datang kepada Maria dalam Injil Lukas untuk menyatakan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Ada banyak peran malaikat untuk hal baik dalam kehidupan manusia yang dicatat dalam firman Tuhan, dan mungkin pengalaman-pengalaman bagaimana malaikat menjaga saya dan saudara kita bisa alami dalam kehidupan kita. Mazmur menuliskannya dalam Mazmur 34 ayat yang ke-7. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia dan meluputkan mereka. Jika ada kesempatan, kita bisa dibukakan mata rohani kita. Mungkin kita akan banyak melihat peristiwa-peristiwa yang kita alami, bagaimana kita diluputkan oleh malaikat Tuhan agar kita tidak binasa atau celaka. Malaikat Tuhan melindungi, menjaga, dan memelihara kehidupan kita. Di bagian yang ketiga ini, renungkan saat ini. Bukankah hal ini hal yang luar biasa? Yang pertama, bagaimana kita melihat bahwa Yesus, Dia mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk menebus kita dari dosa. Yang kedua, bagaimana Yesus Kristus dalam peran selanjutnya Allah mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong. Dan bagian ketiga, Allah mengutus anak malaikatnya untuk menjaga kita. Sepertinya seluruh isi sorga diberikan untuk kita, untuk saya dan saudara. Hal ini menyatakan bahwa tidak ada yang kurang, tidak ada yang setengah-setengah dalam pemberian Allah. Jika Allah menjadi manusia, saat Allah duduk di gereja, saat pun di persembahan, tiba di depan Allah, Allah memberikan dalam pundi persembahan seluruh atau segenap isi sorga. Bagian yang keempat, mari kita lihat apa tindakan Allah dalam pemberiannya yang bukan setengah-setengah. Allah memberikan pengampunan tanpa batas. Yesaya 1 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, "Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti dulu bulu domba." Manusia sering mengampuni dengan syarat. Tetapi Allah menerima orang berdosa
yang sungguh bertobat. Petrus pernah menanyakan kepada Yesus, bagaimana ukuran atau batas pengampunan? Apakah mengampuni sampai 7 kali? Tetapi Yesus menjawab, engkau harus mengampuni bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7. Tetapi saya dan saudara, kita manusia, jangan salah memiliki pemahaman ini. Karena Tuhan Maha Pengampun, lalu kita seenaknya melakukan kesalahan dan dosa. Ingat, seperti seorang wanita yang kedapatan berzina dalam Yohanes 8 ayat yang ke-11. Ketika Yesus dihadapkan orang-orang banyak kepada wanita pelacur ini, Yesus menuliskan dosa-dosa mereka. Saat Yesus berkata kepada wanita itu, mana orang-orang yang membawamu di hadapanku? Yohanes 8 ayat 11 mengatakan, jawab wanita itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itulah hati Allah yang penuh belas kasihan, yang penuh dengan pengampunan, yang memberikan kesempatan baru. Jadi, jangan sia-siakan pengampunan yang Allah berikan. Jadikan kesempatan untuk menerima pengampunan Allah, untuk bertobat, dan memiliki kehidupan baru di dalam Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, kita lihat tindakan Allah yang memberi bukan setengah-setengah, tetapi berkelimpahan. Allah memberi berkat yang melimpah kepada umat-umatnya. Ayat yang sering kali kita dengarkan di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah akan aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudaraku, Tuhan tidak pernah berkata, aku akan memberikan sedikit atau setengah-setengah. Tapi Tuhan mencurahkan berkat-Nya sampai berkelimpahan. Terkadang kita melihat berkat itu berupa materi atau uang. Tetapi berkat Tuhan itu meliputi kesehatan, itu meliputi perlindungan, damai sejahtera, kekuatan rohani, serta pengharapan keselamatan. Pertanyaannya, apa respons kita terhadap pemberian Allah bagi kita? Kita tidak bisa menebus dosa kita. Jauh berbeda dengan Allah yang memberikan anaknya, Roh Kudusnya, malaikat. Tetapi Allah mengajarkan kita saat ini. Yang pertama, ketika Allah mengampuni kita, kita juga harus saling mengampuni. Respons kita kepada pemberian Allah. Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tetapi ingat, seperti yang sudah disampaikan, jangan menyia-nyiakan pengampunan Tuhan. Ketika kita diajak untuk menerima pengampunan, segera bertobat, maka hal yang sama kita harus buat. Ketika ada orang yang mengampuni kesalahan kita, kita mendapatkan pengampunan dari mereka. Hiduplah barui kehidupan kita. Hiduplah berdamai dengan seorang dengan yang lain. Dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan atau menyakiti hati orang tersebut. Dan hal yang kedua, apa respons kita kepada pemberian Allah bagi kita? Ketika Allah memberkati kita, kita kembalikan berkat itu untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam Lukas 6 ayat 38 firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang keluar, dan yang akan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Masih ingatkah kita ketika Allah memberikan perumpamaan dalam Matius 25, perumpamaan mengenai talenta? Allah memberikan sesuai dengan kemampuan kita, tapi untuk dikembangkan. Saat Allah memberkati anak-anaknya,
dalam Matius 25 juga menjelaskan tentang penghakiman yang terakhir. Kepada mereka yang melihat Yesus dalam kehidupan orang lain, membantu dan menolong mereka ketika mereka lapar, haus, telanjang, sakit, dan di dalam penjara. Berkat yang Tuhan berikan, kita bagikan kepada orang lain. Dipercayakan berkat untuk kita kembangkan, lakukan itu untuk kemuliaan bagi Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 8 berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala hal, dan malah berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Mari, saat ini, kita renungkan hal ini. Sorga adalah tempat yang berkelimpahan. Berkelimpahan kasih Allah yang luar biasa. Tuhan tidak pernah kehabisan berkat bagi saya dan saudara. Yang sering membatasi pemberian Tuhan adalah kurangnya iman kita. Adalah sumber keselamatan, Ia adalah penghibur dan penolong bagi kita. Ia mengampuni dan Ia adalah sumber berkat bagi kita. Maka, jadilah anak-anak Tuhan yang mengampuni dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, kita tunduk kepala, mari berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami merenungkan sedikit firman Tuhan yang melihat bagaimana pemberian Allah yang sangat luar biasa, yang tidak dapat kami ukur dengan nilai atau hal apapun. Luar biasa tindakan kasih-Mu untuk menyelamatkan kami melalui anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mati berkorban bagi kami. Engkau memberikan Roh Kudus, mengaruniakan kepada kami malaikat untuk menolong kami. Engkau menyatakan pengampunan dan berkat yang luar biasa. Bimbinglah kehidupan kami untuk menghargai setiap pemberian Tuhan, yang kadangkala kami hanya ukur dengan nilai atau materi, yang kadangkala kami hanya ukur bahwa pemberian Tuhan hanya sebagai dasar kehidupan kami. Bahwa luar biasa, pemberian Tuhan bukan saja itu, tetapi pemberian Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, kiranya kami dapat bertanggung jawab dengan berkat Tuhan, untuk dikembalikan bagi Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, dan kami diajar untuk mengampuni ketika Tuhan juga mengampuni kami. Saat ini Bapa, kiranya Engkau akan memberkati kami, memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Semuanya kami mohon dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.